Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sadaqallahu wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza junda wa jamalan sawa'ida. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillazi ja'alal mu'minina ikhwah wa ni'matil ikhwati fil iman wa alif baina qulubihim wa sabrahum ba'dal firqatil bunyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Inna yawmukum hada yawmu idil adha yawmu idina ahlil islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sholat sholatana wa nusuka nusukana faqad asaban nusuk wa man nusuka qabla sholat fa innahu qabla sholat wa la nusukala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa idna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baita lit-ta'ifin wal 'abidin wa ruk'is sujud. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hada baladan amina warzuqhu minas samarati man amana minkum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan thumma taru ila adabin nar wa bisal masir. Para saudara jamaah sekalian, marilah kita persembahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat dan karunia serta umur yang panjang sehingga pada hari ini, hari raya Idul Adha, kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Id dan menyembelih hewan kurban dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun. Maka karunia Allah ini wajib kita syukuri dengan ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua dengan mengajarkan agama Islam secara lemah lembut, sopan santun, tata krama, dan menghormati sesama makhluk Allah. Semoga kita semua bisa mengikuti akhlakul karimah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya beliau diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Ahmad an Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kelak kita berjumpa dengan beliau di Telaga Kautsar. Hari ini disebut juga dengan Idul Haji, hari raya haji, dan Idul Kurban, hari raya kurban. Karena bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan disunahkan menyembelih hewan kurban. Ibadah ini mengingatkan kepada kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail serta istrinya Siti Hajar yang mendapat ujian dan cobaan dari Allah. Ujian ini sangat besar karena Nabi Ibrahim
termasuk dari 5 nabi ulul azmi, yaitu yang tabah menghadapi berbagai macam ujian cobaan dari Allah. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Wa idh tala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fatamahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Wa idh tala Ibrahim bi kalimatin. Jadi ketika Allah mencoba menguji dengan beberapa kalimat pada Ibrahim, fa'atammahun, maka Ibrahim melaksanakan dengan menyempurnakan. Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imaman, dan saya akan menjadikan kamu pemimpin manusia. Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak-anak turunku? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Ya, namun tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk merenovasi Baitullah. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim dari Palestina beserta Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi. Pergi setelah sampai di antara Safa dan Marwah, maka berdiam dirilah di sana. Namun tidak beberapa lama kemudian Nabi Ibrahim mendapat perintah lagi dari Allah untuk menyebarkan agama tauhid, millat Ibrahim di Palestina. Maka pergilah Nabi Ibrahim ke Palestina, ditinggalkanlah 2 orang anak tersebut. Jadi istri dan anaknya ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tempat yang tanpa penghuni dan sangat gersang. Setelah demikian itu panas, Ismail kecil kehausan. Maka Siti Hajar meletakkan anaknya di tanah sehingga dia naik ke Bukit Safa, melihat di mana ada air, sampai terus kembali lagi turun naik ke Safa Marwah. Demikian itu diulang-ulang ditujukan. Akhirnya setelah itu turunlah surat Al-Baqarah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita alaiha ya'tauma bima. Jadi inna Safa Marwah, dan Safa dan Marwah merupakan suatu syair Allah. Faman hajjal baita aw tamaro, maka barang siapa yang haji dan umroh maka tidak dosa apabila tawaf di antara keduanya. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu. Jadi barang siapa faman tatawwa'a, barang siapa yang bersunnah, maksudnya di sini umroh, maka Allah mensyukurinya. Inilah sebagai prosesi orang yang haji sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian Ibrahim Ismail menghentak-hentakkan kakinya, maka muncullah air. Dengan gembiranya Siti Hajar, zamzami, 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 kumpulkan. Andaikan Siti Hajar bersabar, maka air zam-zam itu mancur sampai sekarang. Tapi karena buru-buru sehingga dia memberikan minum kepada anaknya. Setelah Ismail umur 13 tahun, maka datanglah Ibrahim, yaitu mendapat bermimpi untuk menyembelihnya. Di dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya budaya ini aro manama. Jadi ketika sudah dewasa, sudah besar, maka Ibrahim menyampaikan mimpinya, ya bunayya, wahai anakku, ini aro bil manami, sesungguhnya saya bermimpi di dalam hidupku, anni atbahuka, saya menyembelih dirimu. Fandur madakar, bagaimana pendapatmu? Maka komunikasi Ibrahim ini perlu kita contoh.
Karena anak juga mempunyai hak. Jangan mentang-mentang kita sebagai orang tua terus mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan hak anak-anak. Maka ditanya, padahal ini perintah dari Allah. Wahai anakku, saya bermimpi. Bagaimana pendapatmu? Maka Ismail qala ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan menjumpai saya adalah orang-orang yang sabar. Namun demikian itu iblis berusaha untuk mengganggunya. Akhirnya iblis menggoda Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, itu anakmu baru kalian ketemu, langsung engkau sembelih. Dia adalah anak soleh. Bagaimana kau itu jadi orang tua? Akhirnya minggir engkau. Akhirnya dilempar oleh Nabi Ibrahim sampai batu 7 kali batu kerikil. Maka ini jadi prosesi orang yang haji menjadi jumratul ula. Kemudian iblis tidak putus asa. Dia ingat bahwa berhasilnya menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam itu berkat Hawa. Karena perempuan itu dikatakan lemah. Dia hanya mengikuti perasaan. Akhirnya ketika itu Siti Hajar termenung. Setelah Siti Hajar termenung, maka datanglah iblis. Wahai Hajar, itu anakmu. Lihat itu, Ibrahim telah membawa tali dan pedang yang sangat tajam, akan disembelih, jangan ditanggung. Betul. Kenapa dia mau menyembelih anaknya? Karena perintah Tuhannya. Itu adalah perintah Allah. Hanya dilempar juga sampai 7 kali lemparan. Maka ini prosesnya menjadi jumratul wusta. Kemudian dia langsung mengganggu Ismail. Singkatnya dilempar juga. Maka menjadi jumratul aqabah. Maka karena ikhlasnya Ismail dan Ibrahim, maka diganti oleh Allah dengan domba yang sangat besar. Maka dari itu kita yang saat ini, yang hidup pada saat ini, perlu kita mengorbankan harta benda kita. Karena harta yang dikorbankan itu akan nanti kita jumpai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha secara bahasa artinya ialah hari raya korban, yakni kaum muslimin dianjurkan menjadi korban. Hal ini telah diterangkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillakum fiha khair wadhkuru smallahi 'alaiha shawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal muhtar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun la yanalallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Onta dijadikan oleh Allah sebagai syair-syair Allah, menjadi kebaikan. Maka menyebutlah nama Allah ketika menyembelih. Dan ketika telah roboh, maka makanlah sebagian dan memberilah terhadap orang yang qani'ah, orang yang perlu dan orang yang muhtar. Orang yang muhtar ini terjaga, tidak minta, tapi kalau diberi mau. Demikian itulah Allah menunjukkan terhadap kamu sekalian agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Layanallah, Allah tidak memerlukan, Allah tidak membutuhkan luhumha, daging kamu sekalian, wala dimuha, dan darah kamu sekalian. Akan tetapi yang dibutuhkan oleh Allah takwa dari kamu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, An Hisham bin Urwa an Abi an Aisyah an Rasulullah SAW wala ma amila
adamiyun min amali yaumin nahrin ahabba ilallah min israfid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ashariha wa adlabiha wa inna dama la yaqa min Allah bi makanin qabla ayyaqa min al-ard fatibu biha nafsan. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah adalah israfud dam, mengalirkan darah, menyembelih korban. Karena innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti akan didatangkan di hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya, wasariha, dan bulu-bulunya, serta telapak kakinya. Dan apa sungguhnya darah sebelum jatuh ke bumi korban kita sudah diterima oleh Allah, maka hendaklah bergembira. Betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Di riwayat yang lain yang terdapat dalam hadis Ibnu Majah, bahkan pahalanya mengalahkan orang yang berjihad di dalam fisabilillah. An Abi Daud an Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma hadzal adhi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli saratin hasanatun. Qalu fasuqu ya Rasulullah? Qala bi kulli saratin minas suq hasanatun. Dari Zaid bin Arqam berkata, sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa ini adha? Maka Nabi menjawab, adha adalah sunnatu abikum Ibrahim, sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Fama lana ya Rasulullah, maka apa kami dapatkan ya Rasulullah? Qala li kulli syaratin hasanatun. Qalu fasuqu ya Rasulullah? Li kulli syaratin fasuqu hasanatun. Jadi ketika ditanyakan apa yang kami peroleh dari berkorban ini, maka Rasulullah menjawab, tiap satu bulu ditulis satu kebaikan. Dan tiap, bagaimana dengan bulu-bulu halusnya? Maka setiap bulu halus juga ditulis satu kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagian dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah pada pelaksanaan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, adalah dengan maksud agar nilai-nilai universal yang diajarkan sejak Nabi Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia dapat terus diamalkan dan dijadikan sebagai tata nilai yang mewarnai peradaban umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut juga sebagai Imamul Muhawwidin, artinya pemimpin orang-orang yang bertauhid, sebab beliaulah yang konsekuen menegakkan kalimat tauhid yang menjadi inti ajaran agama Islam. Faham tauhid mengandung arti menolak segala bentuk kemusyrikan, baik mempertuhankan benda maupun memuja kepada seseorang atau mengkultuskan individu yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, betapapun dia berkuasa dan tinggi kedudukannya di mata kebanyakan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelanjutan dari akidah tauhid yang benar ialah tauhidul kalimah dan wahidul ummah. Tauhidul kalimah adalah kesatuan bahasa dalam memahami kebenaran prinsip-prinsip dasar akidah dan moralitas Islam yang menjadi sendi-sendi utama dan yang mewarnai sikap dan perilaku setiap pribadi muslim. Tauhidul kalimah mengandung arti kesatuan bahasa dalam memahami pentingnya penerapan syariat Islam untuk mengatasi problem-problem sosial dan sebagai solusi terhadap sebagai masalah kehidupan yang dihadapi umat manusia. Sementara wahidatul ummah adalah nilai-nilai persatuan dan kebersamaan di antara kaum muslimin yang disebut juga ukhuwah Islamiyah. Agama Islam mengajarkan bahwa umat Islam itu bersaudara
dengan tidak memandang kepada asal-usul, keturunan, ras, dan kebangsaan, status sosial, tingkat pendidikan, aliran dan pandangan politik, yang dilambangkan dengan berpuasa, menahan lapar dan dahaga, bahkan datang ke lapangan dan masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Orang iman itu diikat dengan tali persaudaraan Islam yang harus saling cinta mencintai dan tolong menolong dalam kewajiban dan ketakwaan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Dipertegas lagi di dalam sabda Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minun hatta tahabbu. Allah adulukum ala sa'in idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, diriku berada di tangannya, tidak akan masuk surga sehingga orang itu beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Rasa cinta dan kasih sayang ini kita buktikan dengan membagikan daging kurban kepada fakir miskin dan anak yatim, kerabat handai taulan, sebagai wujud rasa persaudaraan dan kasih sayang kita kepada sesama, terutama kaum duafa, karena pahalanya sangat besar, tidak ada bandingannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, mal amalu fi ayyamil asr afdalu minal amal jihadi. Qalu wala jihad, qala wala jihad illa rajulun kharaja yuqatilu nafsahu wa malahu falam yarji bi shay'in. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling utama di hari Nahr adalah ini. Maka mereka bertanya, bagaimana dengan jihad? Ya, dengan jihad. Jihad pun dapat dikalahkan. Sehingga yang bisa membandingnya adalah orang yang pergi jihad. Hartanya habis, pulang tinggal namanya saja. Itu yang membandingi pahala orang yang berkorban. Jadi menurut ayat dan hadis Nabi, ini sebagai syarat untuk memperoleh rahmat dari Allah. Persaudaraan di antara orang iman, berbuat islah di antara mereka, bertakwa kepada Allah. Agar persaudaraan kita ini tetap lestari terjalin dengan harmonis, maka kita harus mewujudkan kerukunan dan kekompakan. Artinya, satu-satunya jamaah harus benar-benar mewujudkan kerukunan dalam jamaah dan kerukunan dalam keluarga, saling hormat menghormati dan saling untung menguntungkan. Adapun sebagai syarat untuk menuju ke arah kerukunan dan kekompakan dalam jamaah, ada 5 syarat yang harus dijadikan tabiat oleh satu-satunya orang Islam, yaitu supaya menampilkan berbicara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, maka adalah berbicara yang baik dan beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, maka adalah berbicara yang baik atau tidak. Yang kedua, supaya mempunyai watak yang jujur dan bisa dipercaya. Yang ketiga, supaya banyak sabarnya, rebutan ngalah, tidak mau menang sendiri. Yang keempat, tidak merusak sesama jamaah baik harta dan kehormatannya. Yang kelima, saling memperhatikan dan saling menjaga perasaan. Mengingat sifat orang iman adalah sidik, amanah, tabligh, patona, dan menetapi alaqul karimah. Masalah kerukunan ini supaya lebih ditingkatkan lagi, yaitu antara jamaah dengan jamaah, antara jamaah dengan imamnya, antara jamaah dengan pengurusnya, antara menantu dengan mertuanya. Agar kerukunan dan kekompakan ini bisa terwujud antara sesama jamaah, maka harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka dari itu, marilah kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, kita bisa menetapi agama Islam, agama yang hak, agama yang sah, agama yang diterima oleh Allah. Maka dari itu, mari kita berdoa kepada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani minal ayati bil hakim. Innahu ta'ala jawadun karim.
malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu al-ghafurur rahim.